Bab 3811, Kekuatan Sejati Hua Tiandu. Hu Tiandu adalah tuan muda dari Sekte Oriental Timur tingkat tuan. Dia lebih muda dari 8.000 tahun. Di masa lalu, dia selalu dibandingkan dengan Ji Wuchang dari Sekte Musim Dingin Pertama. Baru hari ini orang-orang menyadari bahwa dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ji Wuchang. Ji Wuchang juga jelas terkejut ketika dia dikalahkan oleh Hua Tiandu, menunjukkan bahwa dia juga tidak menyadari kekuatan sejati Hua Tiandu. Selain itu, Hua Tiandu juga telah mengalahkan Ji Wuchang, Lady Seven, dan Du Po Jun tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Sepertinya Duan Lingtian dan Hua Tiandu jauh lebih kuat daripada para peserta di tingkat pertama. Kerumunan benar-benar terkejut dengan kesenjangan antara kekuatan Duan Lingtian dan Hua Tian dan peserta lain di tingkat pertama. Bahkan di antara pasukan peringkat Kaisar Eastern Rich Mansion, keduanya bisa dianggap sebagai talenta langka. Mereka yakin bahwa jika pasukan peringkat Kaisar menerima berita tentang Duan Lingtian, mereka pasti akan mengirim orang untuk merekrutnya. Kecuali Duan Lingtian menolak mereka, Sekte Naga Terbang tidak akan berani menghentikannya sama sekali. Bagaimanapun, tidak seperti Sekte Naga Terbang, ada pasukan peringkat Kaisar lainnya dengan Kaisar Dewa. Setelah Hua Tiandu memasuki arena pertempuran, dia menatap Duan Lingtian dengan senyum tipis dan berkata, "Duan Lingtian, mari kita akhiri kontes besar naga laten ini." Duan Lingtian, yang telah memasuki arena pertempuran juga, mengangguk. Duo itu tampak tenang saat mereka berdiri saling berhadapan. Namun, ketenangan itu seperti ketenangan sebelum badai. Semua orang, termasuk Lan Yusan, Dongfang Yannian, dan Penatua Naga Putih lainnya, fokus pada pertandingan Duan Lingtian dan Hua Tiandu, yang juga merupakan pertandingan terakhir dari kontes besar naga laten. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Sulit untuk mengatakannya. Hua Tiandu belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dari apa yang saya dengar, kekuatan garis keturunannya cukup kuat. Petik 2. Kekuatan garis keturunan macam apa yang dia miliki? Aku tidak tahu. Lalu, bagaimana kamu tahu itu kuat? Aku mendengarnya di suatu tempat. Di ring pertempuran. Duan Lingtian, bekali doppelganger Anda dengan artefak surgawi yang menonjol, kata Hua Tiandu dengan acuh tak acuh. Energi kematian dari hukum kematian mulai berputar di sekelilingnya. Kerumunan dikejutkan oleh kata-kata Hua Tiandu. Apa yang dia maksud? Bukankah dia takut pada doppelganger Duan Lingtian dari hukum ruang angkasa? Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Sepertinya selain dari kekuatan garis keturunannya, dia juga memiliki trik lain di lengan bajunya. Duan Lingtian mengangkat alis dan tersenyum tipis saat berkata, "Tuan Muda Hua, sepertinya Anda sangat yakin dengan kekuatan Anda." Begitu suara Duan Lingtian jatuh, badai spasial muncul di atasnya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan lengah ketika berhadapan dengan Hua Tiandu yang juga percaya diri. Selama pertandingan sebelumnya, dia menahan diri saat melawan lawan-lawannya. Hua Tiandu jelas berbeda dari yang lain. Jika kamu tidak memiliki artefak suci yang menonjol, aku akan memberimu kesempatan untuk meminjamnya dari seseorang. Akan terlambat jika Anda menunggu sampai saat kritis, kata Hua Tiandu. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak dan bahkan cukup murah hati untuk memberi Duan Lingtian untuk meminjam artefak surgawi terkemuka lainnya. Kata-kata ini membuat penonton semakin yakin bahwa Hua Tiandu telah menahan diri selama pertandingan sebelumnya. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit serius saat dia berkata dengan mata menyipit, "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, Tuan Muda Hua." Duan Lingtian, hari ini akan menjadi pertama kalinya saya secara terbuka mengungkapkan kekuatan saya yang sebenarnya, kata Hua Tiandu sambil melangkah maju. Hanya dalam beberapa saat auranya berubah drastis. Setelah itu, seorang doppelganger dengan mata merah muncul. Tidak seperti Duan Lingtian yang membentuk doppelgangernya menggunakan hukum ruang angkasa, doppelganger Hua Tiandu adalah kemampuan kedalaman dari hukum kematian yang disebut doppelganger undead. Doppelganger dari hukum kematian undead doppelganger tidak sekuat doppelganger yang terbentuk dari hukum. The Undead Doppelganger memiliki lebih banyak batasan. Ini mirip dengan kemampuan salah satu teman Duan Lingtian, Ling Jueyun, yang juga penduduk asli alam dewa. Begitu doppelganger mayat hidup Hua Tiandu muncul, Duan Lingtian melihat mata merah darahnya menyala. Setelah itu, sebuah senjata muncul di tangannya. Berdasarkan auranya, itu harus menjadi artefak surgawi yang menonjol. Pada saat ini, Hua Tiandu juga memegang artefak surgawi yang menonjol. Astaga! Hua Tiandu dan doppelganger mayat hidupnya bergerak serempak.
Yang mengejutkan, undead doppelganger miliknya bisa menggunakan 3 fus profundities dari hukum kematian juga. Biasanya, doppelganger undead hanya bisa menggunakan kedalaman yang telah dipahami pemiliknya. Dengan ini, orang bisa melihat pemahaman Hua Tiandu tentang hukum kematian agak mendalam. Dari apa yang dilihat orang banyak, pemahamannya tentang hukum kematian tidak kalah dengan pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang angkasa. Faktanya, Hua Tiandu hanya selangkah lagi untuk memahami 3 kedalaman fus 3 kali lipat. Kerumunan, yang telah memperhatikan mata doppelganger mayat hidup Hua Tiandu menyala, terkejut. Jadi itu kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya mengubah doppelganger mayat hidupnya, dan membuatnya tidak berbeda dengan doppelganger yang dibentuk oleh hukum. Ini berarti kembarannya sekuat Duan Lingtian. Hua Tiandu belum pernah mengungkapkan ini sebelumnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan ini, bahkan jika Duan Lingtian melengkapi doppelgangernya dengan artefak surgawi yang menonjol, dia tetap tidak akan mendapat keuntungan. Selain itu, berdasarkan pertandingan Duan Lingtian sebelumnya, sepertinya pemahamannya tentang hukum sedikit kurang dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan Hua Tiandu sekarang. Petik 2. Jika Anda bertanya kepada saya, bahkan dengan pedang Dao yang belum sempurna, Duan Lingtian masih bukan tandingan Hua Tiandu. Lagi pula, jangan lupa bahwa Hua Tiandu memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Mirip dengan yang lain, Duan Lingtian juga terkejut ketika dia melihat kekuatan Hua Tiandu. Dia tidak menyangka kekuatan garis keturunan Hua Tiandu akan membantunya untuk mengubah doppelganger mayat hidupnya menjadi doppelganger yang terbentuk dari hukum. Selain itu, berdasarkan apa yang bisa dia rasakan, dia bisa mengatakan bahwa doppelganger mayat hidup Hua Tiandu tidak kalah dengan doppelganger hukum ruang angkasanya. Karena keterbatasan mereka, undead doppelganger tidak bisa menggunakan senjata. Namun, doppelganger mayat hidup Hua Tiandu berbeda karena kekuatan garis keturunannya. Betapa mengejutkan. Saya tidak berharap Anda memiliki trik seperti itu di lengan baju Anda, kata Duan Lingtian. Berdasarkan kekuatan Hua Tiandu saat ini, dia tahu tidak ada seorang pun dari tingkat pertama yang cocok dengan Hua Tiandu. Duan Lingtian, saya berharap Anda mengejutkan saya juga. Jika apa yang Anda tunjukkan sebelumnya adalah segalanya, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Namun, insting saya mengatakan bahwa Anda memiliki lebih banyak trik di lengan baju Anda, kata Hua Tiandu sebelum dia dan undead doppelganger menembak ke arah Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian terkejut, dia tidak bingung. Pada saat ini, banyak orang menghela nafas secara emosional ketika mereka melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti akan kalah jika dia tidak memiliki trik lagi di lengan bajunya. Duan Lingtian tidak mengecewakan Hua Tiandu. Artefak divin yang menonjol muncul di tangan doppelgangernya saat ini. Setelah melihat ini, Ling Huan berbalik untuk melihat Ling Hu Zhengxing dan bertanya, apakah Anda meminjamkan dia pedang suci terkemuka lainnya? Ling Huan telah meminjamkan Duan Lingtian artefak surgawi yang menonjol. Dia yakin artefak surgawi yang menonjol di tangan doppelganger Duan Lingtian bukan milik saudaranya, Ling Hu Heng. Sebenarnya, dia yakin itu bukan milik Ling Hu Zhengxing juga, tapi dia bertanya untuk memastikan. Ling Hu Zhengxing menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya telah melihat semua artefak surgawi yang menonjol di klan kami, termasuk milik Anda dan saudara Anda. Aku belum pernah melihat artefak suci yang menonjol itu sebelumnya, jadi itu pasti miliknya. Bab 3812, Juara Kontes Besar Naga Laten. Ini miliknya. Ling Huan tampak terkejut. Kemudian, ekspresi penyesalan menggantikan ekspresi terkejutnya saat dia berkata, jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan berjanji untuk memberinya artefak divin yang menonjol jika dia berada di peringkat pertama. Jika dia menang, aku hanya akan memiliki satu artefak suci yang menonjol. Ling Huan tidak menyadari bahwa Duan Lingtian memiliki banyak artefak surgawi yang menonjol. Kalau tidak, dia pasti akan menarik kembali kata-katanya jika Duan Lingtian menang dan mengambil kembali artefak sucinya yang menonjol. Ling Hu Zhengxing melirik Ling Huan dan bertanya, apakah kamu mencoba memamerkan bahwa kamu memiliki 2 artefak surgawi yang menonjol? Di ring pertempuran. Pada saat yang sama, pertempuran menjadi lebih intens. Astaga, astaga, astaga. Badai spasial yang mengelilingi Duan Lingtian dan doppelgangernya semakin menakutkan saat ini saat ia melemparkan berbagai 3 fus profundities dari hukum ruang angkasa. Dia juga menggunakan pedang Dao yang belum sempurna. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian dan doppelgangernya bentrok dengan Hua Tiandu dan doppelganger mayat hidupnya.
Duo ini tampaknya berimbang untuk saat ini. Sepertinya instingku benar, Hua Tiandu berkata sambil tertawa saat dia bertarung dengan Duan Lingtian, pemahamanmu tentang hukum ruang lebih mendalam daripada pemahamanku tentang hukum kematian. Untuk berpikir Anda 5.000 tahun lebih muda dari saya. Petik 2. Menjelang akhir kata-katanya, Hua Tiandu sedikit bergidik ketakutan. Sepertinya dia baru saja ingat bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 3.000 tahun. Pada saat yang sama, semua orang dikejutkan oleh tingkat pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang. Benar-benar mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya di Eastern Ridge Mansion bagi seseorang di usia Duan Lingtian untuk memiliki pemahaman hukum seperti itu. Bahkan jika Duan Lingtian mulai memahami hukum ruang angkasa ketika dia berada di dalam rahim ibunya, dia seharusnya masih tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu, kan? Hanya pasukan tingkat kaisar atau pasukan tingkat tertinggi di alam dewa yang memiliki keajaiban seperti dia. Jangan lupa bahwa dia juga seorang alkemis surgawi yang hebat. Tingkat pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang, terbukti dengan berbagai kedalaman Fus 3 kali lipatnya, mengejutkan semua orang di Flaming Dragon Arena. Pemahamannya tidak kalah dengan beberapa tetua dalam yang luar biasa dari Sekte Naga Terbang. Di Sekte Naga Terbang, untuk menjadi penatua naga putih, seseorang harus menjadi dewa-dewa perantara, dan seseorang harus memahami setidaknya satu kedalaman Fus-Fus 4 kali lipat. Bagaimanapun, ini lebih mudah bagi penduduk asli alam dewa karena mereka adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, mereka yang mampu menjadi Lord of Gods perantara biasanya memiliki bakat yang lebih tinggi dari rata-rata. Saya harus mengungkapkan beberapa rahasia saya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengalahkan Hua Tiandu, pikir Duan Lingtian sambil menghela nafas. Dia tidak menyangka Hua Tiandu begitu kuat. Hua Tiandu tidak lebih lemah dari Yang Qianye, keajaiban terkuat dari 10.000 sekte iblis. Karena bakat Yang Qianye yang luar biasa, dia telah direkrut oleh salah satu pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion. Saya tidak menyangka Hua Tiandu begitu kuat. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan mudah bagi Duan Lingtian untuk mengalahkannya, kata Hou Qingning dengan sungguh-sungguh. Ding Yan mengangguk setuju. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kemajuan Duan Lingtian selama 30 tahun mereka berpisah. Duan Lingtian benar-benar berbeda dari orang yang dia lawan di masa lalu di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind. Ada banyak orang dari Sekte Kabut tersembunyi di antara kerumunan. Mereka secara alami terkejut juga. Tang Wuyan, yang telah lulus ujian murid luar Sekte Naga Terbang, secara alami hadir. Ekspresinya rumit saat dia melihat sosok ungu di ring pertempuran. Si cantik arogan merasa tidak layak dan malu saat memandangnya. Dia berpikir, dia sangat kuat sekarang. Dari awal sampai sekarang, aku tidak pernah pantas untuknya, itu semua delusi saya. Setelah kontes besar naga laten berakhir, aku akan meninggalkan Sekte Naga Terbang untuk kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Saya, Tang Wuyan, tidak akan pernah meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi selama sisa hidup saya. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pikiran Tang Wuyan. Pada saat ini, dia berada dalam dilema. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan beberapa rahasianya untuk mengalahkan Hua Tiandu. Saya tidak punya banyak pilihan untuk dipilih. Karena ada begitu banyak Lord of Gods di sini, aku akan ketahuan jika aku tidak hati-hati. Menggunakan pedang indah 7 lubang jelas tidak mungkin. Saya akan menjadi target banyak orang jika saya menampilkan level sebenarnya dari pedang Dao saya. Meskipun itu karena keberuntungan saya bisa memperdalam pemahaman saya tidak bisa begitu saja mengungkapkannya. Lalu, haruskah saya menggunakan Mastery Dao yang belum sempurna? Kemudian lagi, saya tidak berpikir siapapun akan mempercayai saya juga jika saya memberitahu mereka bahwa saya hanya berhasil memahaminya karena keberuntungan juga. Duan Lingtian merasa kepalanya mulai berdenyut saat dia merenungkan pilihannya. Ada beberapa rahasia yang bisa dia ungkapkan tanpa konsekuensi yang terlalu besar. Namun, itu masih akan menarik kecemburuan, dan pada gilirannya, masalah. Bukan hanya itu, tetapi mereka yang sudah menaruh dendam padanya mungkin akan semakin bertekad untuk membunuhnya. Berdasarkan kekuatan yang saya tunjukkan sejauh ini, jika pasukan peringkat kaisar teratas mendengarnya, mereka pasti akan mencoba merekrut saya. Karenanya, tidak perlu menunjukkan lebih banyak kemampuanku. Namun, jika tidak, saya tidak akan bisa mengalahkan Hua Tiandu dan mendapatkan hadiahnya. Awalnya, Duan Lingtian tidak terlalu peduli dengan peringkat pertama dalam kontes besar naga laten, dia puas dengan peringkat di 10 besar.
Namun, setelah Sui Haichuan memberitahunya tentang manfaat peringkat pertama, dia secara alami berubah pikiran. Saat ini, Hua Tiandu adalah kendala terbesarnya. Dia benar-benar tidak menyangka Hua Tiandu berada di level yang berbeda dari Du Pojun, Ji Wuchang, dan yang lainnya di tingkat pertama. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika ia menemukan kecepatan menyerang Hua Tiandu telah tumbuh secara signifikan lebih cepat. Jelas, Hua Tiandu akan habis-habisan sekarang. Untuk sesaat, dia terpaksa mundur. Kerumunan itu gempar. Duan Lingtian telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Lihat, ada yang berbeda dengan Hua Tiandu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menemukan bahwa energi kematian di sekitar doppelganger mayat hidup Hua Tiandu tampaknya telah melemah. Dengan ini, dia menyadari bahwa Hua Tiandu telah meningkatkan kecepatan serangannya karena kekuatan garis keturunannya hanya dapat meningkatkan doppelganger mayat hidupnya untuk waktu tertentu sebelum itu akan kembali ke doppelganger mayat hidup yang normal. Pada saat itu tidak akan dapat menggunakan artefak surgawi yang menonjol atau bahkan menggunakan hukum kematian. Sepertinya tidak perlu bagiku untuk mengungkapkan rahasiaku. Aku akan menunggu sampai doppelganger mayat hidupnya kembali normal sebelum aku mengalahkannya. Seharusnya kembali normal kapan saja sekarang, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas lega. Setelah itu, dia berteleportasi begitu Hua Tiandu tiba di depannya. Kemudian, dia, bersama dengan doppelgangernya, muncul kembali di sebelah undet doppelganger Hua Tiandu dan menyerangnya untuk dengan cepat menghabiskan efek kekuatan garis keturunan Hua Tiandu. Astaga! Pada saat yang sama, sinar pedang melesat keluar dari badai spasial menuju doppelganger mayat hidup Hua Tiandu. Hua Tiandu tampaknya siap untuk mengambil risiko cedera serius pada dirinya dan Duan Lingtian hanya untuk berjuang sampai akhir, tetapi Duan Lingtian tentu saja tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Duan Lingtian mencoba untuk menghabiskan efek dari kekuatan garis keturunan. Sepertinya ada batas kekuatan garis keturunan Hua Tiandu. Pada akhirnya, doppelganger undet masih kalah dengan doppelganger yang dibentuk dari hukum. Betapa tidak adilnya. Mengapa penduduk asli alam dewa tidak bisa membentuk doppelganger dari hukum? Bagaimana tidak adil? Bagaimanapun, kami memiliki kekuatan garis keturunan. Selain itu, kami diberkati dengan sumber daya budidaya yang melimpah dan lingkungan yang hanya dapat diimpikan oleh penduduk asli alam Devata. Selain itu, sebagai keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi, kami memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan mereka. Petik 2. Pada saat ini, hasilnya sudah jelas. Seperti yang diharapkan, setelah 15 menit, doppelganger mayat hidup Hua Tiandu kembali ke keadaan normal setelah efek kekuatan garis keturunan habis. Dengan itu, Duan Lingtian mengalahkan Hua Tiandu dengan 2 langkah, menjadi juara dari Latent Dragon Grand Contest. Pada saat ini, sebuah pesan dikirim dari Flaming Dragon Arena ke sudut di perkebunan Flying Dragon Sekte. Duan Lingtian mengalahkan Hua Tiandu dan memenangkan kontes besar naga laten. Tidak butuh waktu lama sebelum balasan datang. Bunuh Linghu Renjie segera. Bab 3813 Duan Lingtian menjadi terkenal di Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian berhasil menduduki peringkat pertama dalam Latent Dragon Grand Contest. Dongfang Yannian adalah orang pertama yang memberi selamat kepada Duan Lingtian. Dia berkata melalui transmisi suara, "Selamat Tian kecil." Tatapan Dongfang Yannian sedikit berbeda ketika dia melihat Duan Lingtian sekarang. Pada awalnya, dia hanya bersahabat dengan Duan Lingtian karena Sui Haichuan. Namun, dia sangat yakin dengan bakat Duan Lingtian. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia tidak akan percaya Duan Lingtian bahkan belum berusia 3000 tahun. Saudara Yannian, selain dari Lord Breakthrough Divine Pill, apalagi yang akan diberikan kepada sang juara? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dongfang Yannian menjawab sambil tersenyum, hadiahnya cukup bagus. Selain dari Lord Breakthrough Divine Pill, ada juga. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia mendengarkan Dongfang Yannian mendaftar hadiahnya. Hadiahnya, kecuali artefak surgawi yang menonjol, semuanya akan membantunya dalam kultivasinya. Terlepas dari hal-hal materi, dia juga akan diberikan akses ke kamar hukum Sekte Naga Terbang selama 1 tahun. Meskipun itu tidak sebanding dengan waktu yang dia habiskan di kamar hukum klan Linghu, dia bisa memahami 3 kali lipat Fus Profundities di kamar hukum Sekte Naga Terbang. Di samping hukum ruang dan hukum waktu, Duan Lingtian telah memahami kedalaman Fus ganda dari hukum lainnya.
Dengan 1 tahun di kamar hukum Flying Dragon Sekte, dia yakin dia akan dapat memahami 3 kedalaman FUS untuk undang-undang lainnya. Dengan ini, akan mudah untuk memahami kedalamannya. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat, merasa sedikit emosional, kesampingkan hukum waktu. Jika saya dapat membentuk doppelganger dari 7 hukum lainnya setelah memahami 3 kedalaman FUS mereka, seberapa kuat saya akan menjadi. Pada saat ini, Duan Lingtian sangat merasakan bahwa kemampuan untuk membentuk doppelganger dari hukum jauh lebih menguntungkan daripada kekuatan garis keturunan penduduk asli alam dewa. Namun, dia tahu surga itu adil. Penduduk asli alam dewa juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh alam dewata. Reinkarnasi, Keer dapat dianggap sebagai berkah juga. Karena tubuh yang dia miliki sekarang bukanlah asli dari alam dewa, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Namun, dia dapat membentuk doppelganger dari hukum, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia terganggu ketika dia memikirkan Keer. Dia bertanya-tanya apakah Ling Hu Chuyin adalah Keer atau apakah dia hanya mirip Keer. Meskipun dia telah bersama klan Ling Hu untuk sementara waktu sekarang, dia masih tidak dapat mengkonfirmasi spekulasinya karena Ling Hu Chuyin tidak ada. Meskipun Hua Tiandu dikalahkan oleh Duan Lingtian, dia sangat ramah tentang kekalahannya. Dia memberi selamat kepada Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya saat dia menyembuhkan luka-lukanya. Selamat Duan Lingtian. Saya harus banyak belajar dari Anda di masa depan. Petik 2. Tuan Muda Hua, Anda terlalu sopan, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum setelah dia sadar kembali. Meskipun dia tidak akrab dengan Hua Tiandu, tidak pantas untuk menanggapi dengan dingin karena betapa sopannya Hua Tiandu. Selain itu, dia tidak memiliki permusuhan dengan Hua Tiandu. Jika itu Du Po Jun atau Du Qianjun, dia akan mengabaikan mereka begitu saja. Banyak orang memberi selamat kepada Duan Lingtian. Meskipun dia tidak bisa menanggapi semua orang, dia masih mengangguk dan tersenyum. Ketika dia mengingat ancaman sebelumnya, dia mengirim pesan ke Ling Hu Renjie. Pemimpin klan, aku memenangkan kontes besar naga laten. Balasan Ling Hu Renjie datang dengan cepat. Aku tahu kamu akan menang. Selamat. Pemimpin klan, ingatlah untuk tidak lengah, Duan Lingtian mengingatkan. Jangan khawatir. Tidak akan mudah untuk membunuhku, kata Ling Hu Renjie sambil tertawa kecil untuk meyakinkan Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa jauh lebih nyaman setelah berbicara dengan Ling Hu Renjie. Pada saat ini, Ling Hu Huan berjalan mendekat dan berkata, bocah, kembalikan artefak suciku yang menonjol. Duan Lingtian tersenyum dan bertanya, Penatua tertinggi Huan, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan memberi saya artefak surgawi yang menonjol jika saya memenangkan kontes besar naga laten? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Saya tidak tahu Anda sudah memiliki artefak surgawi yang menonjol, kata Ling Hu Huan, pura-pura marah. Duan Lingtian terkekeh saat dia mengulurkan tangan untuk mengembalikan Ling Hu Huan artefak surgawi yang menonjol. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan artefak surgawi yang menonjol. Ling Hu Huan merasa malu ketika dia melihat Duan Lingtian dengan mudah mengembalikannya artefak surgawi yang menonjol. Lingtian, aku hanya bercanda. Janji adalah janji. Aku, Ling Hu Huan, tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ling Hu Huan melambaikan tangannya, menolak untuk mengambil pedang dari Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian, yang tidak berniat menyimpannya, meletakkannya di tangan Ling Hu Huan. Ling Hu Huan merasa agak terdiam. Lagi pula, dia tidak berniat mengambil kembali artefak suci yang menonjol itu. Faktanya, dia berharap untuk menjilat Duan Lingtian menggunakan artefak surgawi yang menonjol juga. Siapa yang tahu rencananya akan gagal karena leluconnya. Dia merasa seperti dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Lingtian, mengapa kamu tidak menyimpan pedang itu? Kita bisa bertaruh lagi, kata Ling Hu Huan untuk menyelamatkan situasi. Duan Lingtian pasti akan melampaui dia di masa depan. Lagi pula, bukan ide yang buruk untuk membuat Duan Lingtian berhutang padanya. Sayangnya, Duan Lingtian tampaknya tahu apa yang dipikirkan Ling Hu Huan dan menolak untuk menerima artefak surgawi yang menonjol. Ling Hu Zhengxing memberi selamat kepada Duan Lingtian saat ini. Bahkan Ling Hu Heng yang pendiam dan tanpa ekspresi pun mengangguk dan tersenyum padanya. Pada saat ini, suara Lan Yusan terdengar di udara. Ucapkan selamat tinggal pada orang tuamu sekarang. Mereka tidak akan bisa tinggal lama di tanah sekte naga terbang. Besok, seseorang akan pergi ke tempat tinggal sementara di pagi hari dan membawa kalian semua ke tanah kultivasi Anda. Adapun 100 peserta teratas, para tetua akan memberikan hadiah Anda dalam beberapa hari, jadi jangan memasuki kultivasi tertutup selama beberapa hari ke depan. Jika tidak, kami tidak akan mengganti hadiah Anda jika Anda melewatkannya.
Petik 2. Setelah itu, Lan Yusan, Dongfang Yannian, dan penatua naga putih lainnya terbang. Sebelum Lan Yusan meninggalkan Flaming Dragon Arena, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang dalam. Dengan kepergian ketiganya, 10 tetua dalam dari Sekte Naga Terbang pergi juga. Demikian pula, kerumunan mulai bubar juga. Hanya sekelompok murid baru yang tinggal di belakang untuk mengobrol dengan orang tua mereka sebelum mereka harus berpisah. Selama waktu ini, banyak orang mendekati Duan Lingtian, berharap untuk membangun koneksi. Duan Lingtian, murid kami adalah juniormu sekarang. Tolong jaga dia di masa depan. Penatua Duan yang terhormat, saya memiliki seorang putri yang cantik. Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menikahinya? Duan Lingtian. Sementara kerumunan berkumpul di sekitar Duan Lingtian, Tang Wuyan, yang berdiri tanpa disadari di sudut, berjalan menuju Qian Yin, pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi, dan berkata, "Pemimpin sekte, saya berubah pikiran. Saya ingin kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi." Pada saat yang sama, Lady Seven dari 10.000 Flowers Valley muncul di depan Duan Lingtian sebelum dia bertanya, "Bisakah Anda membawa saya ke Sui Haichuan sekarang?" Tentu saja, ikuti aku. Bagi Duan Lingtian, Nona 7 telah tiba pada waktu yang tepat. Dia telah memberinya kesempatan untuk menjauh dari keramaian. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ling Hu Zhengxing, Ling Hu Huan, dan Ling Hu Heng, Duan Lingtian dan Nyonya 7 pergi. Setelah melihat ini, Hou Qingning bertanya sambil tersenyum, "Ding Yan, apakah menurutmu Nona 7 telah jatuh cinta pada Duan Lingtian?" Ding Yan melirik Hou Qingning sebelum dia bertanya, "Kenapa? Kau cemburu?" Hou Qingning segera merasakan tatapan tajam Murong Yin Yue padanya. Dia tergagap, aku hanya bercanda. Berita kemenangan Duan Lingtian dalam kontes besar naga laten menyebar dengan cepat ke seluruh sekte naga terbang. Banyak orang tidak menonton kontes, tetapi mereka menunggu hasilnya. Ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi, mereka terkejut. Duan Lingtian memenangkan kontes besar laten ketika dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Tidak hanya dia lebih muda dari 3.000 tahun, tapi dia adalah Raja Dewa Perantara yang telah memahami semua 3 kedalaman Fus dalam hukum ruang angkasa, menguasai pedang Dao yang belum sempurna, dan membentuk doppelganger dari hukum ruang angkasa. Hua Tiandu lebih muda dari 8.000 tahun dan Raja Dewa yang maju. Meskipun dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia masih dikalahkan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian sebanding dengan Yang Qian Ye dari 10.000 Sekte Iblis. Tidak akan lama sebelum pasukan peringkat kaisar lainnya mencoba merekrutnya. Duan Lingtian dan Hua Tiandu langsung menjadi terkenal di Sekte Naga Terbang. Pada saat yang sama, bencana perlahan merayap di Linghu Renjie, mantan pemimpin klan-klan Linghu, di kota Linghu. Bab 3814, Murid Naga Hijau. Perkebunan klan Linghu. Tidak seperti ketika dia berbicara dengan gembira dengan Duan Lingtian, ekspresi Linghu Renjie saat ini sedikit suram. Ketika dia mendengar bahwa seseorang telah mengancam akan membunuhnya jika Duan Lingtian berani masuk dalam 10 besar kontes besar naga laten, dia mengira pelakunya hanya menggertak dan mencoba mengintimidasi Duan Lingtian. Meski begitu, dia tetap menjaga kewaspadaannya. Kemudian, Linghu Renjie menghela nafas saat dia mengeluarkan batu giok yang bersinar dan menghancurkannya. Aku tidak menyangka, aku harap aku tidak akan mengganggu kemajuannya. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik muncul di benak Linghu Renjie. Dia ingat ketika dia hanya seorang gadis kecil yang perlahan berubah menjadi remaja. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah menjadi wanita dewasa. Gadis kecil yang dulu mengikutiku kemana-mana sudah dewasa sekarang. Apa yang dia alami ketika dia berada di tanah persembahan surgawi? Dia berubah setelah kembali dari tempat itu. Dia pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia menolak untuk mengatakan apapun karena dia terlalu keras kepala, gumam Linghu Renjie pada dirinya sendiri ketika sedikit kesusahan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian, yang tidak menyadari apa yang terjadi di sisi Linghu Renjie, memimpin Lady Seven ke tempat budidaya Sui Haichuan. Begitu dia tiba, sebelum Sui Haichuan bisa mengatakan sepatah kata pun, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal sebelum dia kembali ke tempat tinggal sementaranya di Gunung Naga Api. Ketika dia kembali, dia melihat Hou Qingning menunggunya. Dia bertanya, "Mengapa kamu menungguku?" Ekspresi Hou Qingning serius saat dia bertanya, "Apakah itu idemu?" Duan Lingtian bingung. "Apakah kamu menyuruhnya mengirim seseorang untuk meminta ayahku untuk menikahi Murong Yin Yue di klan Murong?" Hou Qingning bertanya dengan sedikit kesal. Untungnya, ayahnya telah berbicara dengannya.
Kalau tidak, dia tidak akan menyadari masalah ini. Ayahnya telah memberitahunya jika masalah ini tidak ditangani dengan hati-hati, itu mungkin berdampak negatif pada Sekte 10.000 Daun. Realisasi muncul di Duan Lingtian. Apakah kamu tidak menyukainya? Bukankah ini bagus? Ekspresi Hou Qingning mereda saat dia berkata, saya sudah berbicara dengan nona ketiga tentang ini. Sepertinya kamu sengaja menghasutnya sebelumnya. Aku salah paham denganmu, berpikir bahwa melihat Hou Qingning bisa menyelesaikan kata-katanya, Duan Lingtian tertawa sebelum dia berkata, tidak bisa menyelesaikan kata-katamu. Jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan tahu seberapa besar Anda menyukainya. Bahkan, Anda harus berterima kasih kepada saya. Kembali ke kampung halaman saya, jika Anda berdua berhasil menikah, Anda harus membayar saya. Petik 2. Duan Lingtian secara alami mengacu pada bumi, alam duniawi, bukan alam provinsi Sein. Hou Qingning memelototi Duan Lingtian, malu. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, itu bukan alasan utama aku menunggumu. Saya mendengar bahwa dengan kinerja Anda dan Hua Tiandu, pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion kemungkinan akan mengirim orang ke sini untuk merekrut Anda berdua. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda berencana untuk tinggal di Sekte Naga Terbang atau bergabung dengan pasukan peringkat kaisar teratas? Duan Lingtian memikirkannya sejenak sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, kita akan lihat ketika saatnya tiba. Sebelumnya, Sui Haichuan juga telah berbicara dengan Duan Lingtian tentang hal ini. Sui Haichuan telah mengatakan bahwa itu mungkin bukan yang terbaik jika dia bergabung dengan pasukan peringkat kaisar teratas. Meskipun sumber daya dan lingkungan budidaya lebih baik, itu akan terlalu kompetitif sehingga dapat mempengaruhi kemajuannya. Selain itu, Sui Haichuan juga mengatakan bahwa dia tidak akan terbiasa dengan faksi-faksi di pasukan peringkat kaisar, dan mengetahui dia kemungkinan besar dia tidak akan bergabung dengan faksi tersebut. Akibatnya, dia tidak akan mendapat dukungan apapun, dan ini akan merugikannya. Anda akan melihat ketika saatnya tiba. Hou Qingning mengerutkan kening. Duan Lingtian, aku merasa lebih baik jika kamu tinggal di Sekte Naga Terbang. Anda memiliki faksi Linghu dan Penatua Sui. Berdasarkan karakter Anda, jika Anda menggunakan kekuatan baru, Anda pasti akan memprovokasi dan menyinggung orang lain. Pada saat itu, Anda tidak akan mendapat dukungan apapun. Menurut pendapat saya, sebelum Anda menjadi Lord of Gods, yang terbaik bagi Anda untuk tinggal di sini. Pikiran Sui Haichuan sejalan dengan pikiran Sui Haichuan. Aku akan memikirkannya, jawab Duan Lingtian dengan ambigu. Kemudian, Hou Qingning memperhatikan dengan cemas saat Duan Lingtian kembali ke kamarnya. Saudara Haichuan dan Hou Qingning ada benarnya. Namun, tidak hanya bakat bawaan dan keterampilan pemahaman saya yang tinggi, tetapi saya juga seorang alkemis surgawi. Jika pasukan peringkat kaisar teratas tahu bahwa saya dapat dengan mudah memperbaiki pil divine limit tingkat raja, saya khawatir mereka akan bertarung satu sama lain hanya untuk merekrut saya. Lagi pula, bahkan para alkemis divine tingkat kaisar tidak dapat dengan mudah memperbaiki pil divine limit tingkat raja. Duan Lingtian dengan hati-hati menimbang keuntungan dan kerugian bergabung dengan pasukan peringkat kaisar teratas. Tujuan utamanya datang ke alam dewa adalah untuk tumbuh lebih kuat secepat yang dia bisa sehingga dia bisa menyelamatkan KR dan mendapatkan persetujuan klannya setelah 300 tahun. Saya harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan tersebut. Saya akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya sebelum membuat keputusan. Untuk saat ini, aku akan menunggu hadiah dari kontes besar naga laten. Ketika Duan Lingtian akhirnya tenang, dia menutup matanya untuk berkultivasi. Ketika malam tiba, mereka yang bukan dari Sekte Naga Terbang, termasuk 3 tetua tertinggi dari klan Linghu, dikawal keluar dari perkebunan Sekte Naga Terbang. Hari berikutnya, Dongfang Yannian tiba dan membawa Duan Lingtian dan yang lainnya ke tanah kultivasi murid-murid dalam. Penatua naga putih lainnya memimpin murid luar ke tanah kultivasi mereka juga. Dongfang Yannian menjelaskan, persyaratan paling dasar untuk menjadi murid dalam Sekte Naga Terbang adalah menjadi raja para dewa. Namun, tidak semua raja dewa bisa menjadi murid batiniah. Keterampilan pemahaman dan bakat juga dipertimbangkan. Beberapa dari Anda adalah murid inti dan murid dalam dari pasukan tingkat tuan sehingga Anda mungkin memahami sistemnya sedikit lebih baik. Di Sekte Naga Terbang, murid dengan status lebih tinggi dari murid dalam disebut murid naga hijau. Tak perlu dikatakan, murid naga hijau diberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan murid batiniah. Misalnya,
murid dalam hanya bisa memasuki kamar hukum dengan menukar waktu di sana dengan poin kontribusi yang mereka kumpulkan. Namun, murid naga hijau memiliki akses gratis ke hukum kamar untuk waktu tertentu. Mata banyak orang, termasuk Duan Lingtian, berbinar setelah mendengar ini. Mereka telah mendengar tentang murid naga hijau, tetapi mereka tidak tahu manfaat apa yang diberikan kepada mereka. Dongfang Yannian terus berkata, tidak banyak murid naga hijau di Sekte Naga Terbang. Saat ini, kami hanya memiliki kurang dari 80 murid naga hijau. Pada waktu tertentu, hanya ada 100 murid naga hijau di sekte tersebut. Ketika sekte berada di masa jayanya, kami memiliki jumlah murid naga hijau yang lengkap. Oleh karena itu, di masa lalu, untuk menjadi murid naga hijau, seseorang harus lulus ujian dan mengalahkan murid naga hijau untuk menggantikannya. Namun, sekarang, yang harus kamu lakukan adalah lulus ujian untuk menjadi murid naga hijau. Banyak orang bersemangat untuk mengikuti ujian menjadi murid naga hijau setelah mendengarkan Dongfang Yannian. Ada beberapa di antara kalian yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi murid naga hijau. Saya percaya Duan Lingtian dan Hua Tiandu akan dapat lulus ujian dan menjadi murid naga hijau. Adapun Ji Wuchang, Du Pojun, Lady Seven, dan beberapa lainnya, saya pikir Anda semua memiliki peluang besar untuk lulus ujian. Para peserta dalam kontes besar naga laten kali ini benar-benar luar biasa dan pasti akan tercatat dalam sejarah sekte kita. Para juara dari kontes sebelumnya hanya sebanding denganmu, kata Dongfang Yannian sambil melirik orang-orang yang dia sebutkan. Pada saat yang sama, yang lain mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian dan Hua Tiandu, dua talenta mengerikan. Setelah beberapa saat, Dongfang Yannian berkata, kami di sini. Duan Lingtian dan yang lainnya telah tiba di lembah yang dalam dan sempit. Banyak halaman independen telah dibangun di sepanjang dinding lembah. Sebuah tablet batu duduk di depan setiap halaman, beberapa loh batu memiliki nama yang terukir di atasnya. Dongfang Yannian menjelaskan lagi, halaman dengan loh batu kosong itu kosong. Anda dapat memilih mana yang Anda suka. Namun, sebelum Anda menempati halaman, ukir nama Anda di loh batu untuk menghindari konflik dan gangguan yang tidak diinginkan. Para murid mengangguk. Dongfang Yannian menunjuk ke tengah lembah dengan halaman yang luas. Banyak orang masuk dan keluar pada saat ini. Dia berkata, itu pavilion urusan dalam negeri. Ini berhubungan dengan urusan sekte dalam. Anda dapat pergi ke sana untuk menerima misi dan mendapatkan poin kontribusi. Petik 2. Bab 3815, Linghu Renjie dalam bahaya. Meskipun Sekte Naga Terbang saat ini tidak memiliki Kaisar Dewa, mereka memiliki banyak dewa-dewa. Untuk alasan ini, mereka berhasil mempertahankan kekuasaan mereka, bahkan pasukan peringkat atas pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Selain itu, sumber daya dan lingkungan kultivasi mereka jauh lebih baik daripada kekuatan peringkat tuan atas manapun. Kecuali sumber daya budidaya diberikan oleh Sekte Naga Terbang untuk beberapa alasan, para murid harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya. Untuk melakukan ini, mereka membutuhkan poin kontribusi. Misalnya, Lord Breaktro Divine Pills, yang merupakan hadiah untuk kontes besar naga laten, dapat ditukar di pavilion urusan dalam negeri meskipun dengan jumlah poin kontribusi yang tinggi. Perlu dicatat bahwa pil tidak tersedia di pavilion urusan luar. Itu dianggap banyak untuk dihargai dengan Lord Breaktro Divine Pills melalui Laten Grand Contest. Banyak raja dewa tingkat lanjut, yang merupakan murid Batinia, iri karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kontes. Baik, kalian semua bisa pergi sekarang, kata Dongfang Yannian, membubarkan murid-murid baru. Kemudian, dia mengikuti Duan Lingtian ke halaman pilihannya. Kemudian, keduanya duduk di meja batu dan mulai mengobrol. Setelah melihat ini, yang lain mulai bergosip di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka melihat sosok ungu dengan ekspresi cemburu dan iri di wajah mereka. Duan Lingtian tampaknya sangat akrab dengan Penatua Dongfang. Penatua Dongfang adalah Penatua Naga Putih. Karena Duan Lingtian memiliki hubungan yang baik dengannya, tidak banyak orang yang berani memprovokasi Duan Lingtian meskipun dia pendatang baru. Aku sangat iri dia memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Naga Putih. Begitu Dongfang Yannian duduk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian kecil, jangan tinggalkan tanah milik Sekte Naga Terbang kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, keselamatan Anda tidak akan dijamin setelah Anda meninggalkan sekte. Jika Anda benar-benar harus pergi, bicaralah dengan teman Anda, Ding Yan. Selama tetua Sikong yang terhormat bersedia membantu, Anda akan bisa mendapatkan Penatua Naga Hitam untuk melindungi Anda.
Dengan itu, jika pelakunya berasal dari sekte, tidak seorang pun kecuali wakil pemimpin sekte Sue sendiri yang dapat menyakitimu. Namun, tidak mungkin bagi wakil pemimpin sekte untuk bergerak secara pribadi. Terlebih lagi, dia akan membutuhkan waktu untuk membunuh tetua naga hitam juga. Selama waktu itu, dia akan mengambil risiko tetua mengirim berita kembali ke sekte. Petik 2. Berdasarkan kata-kata Dong Fan Yannian, jelas dia mengira bahwa wakil pemimpin sekte Sue adalah musuh terkuat Duan Lingtian di sekte naga terbang. Meskipun wakil pemimpin sekte tidak memiliki konflik dengan Duan Lingtian, putrinya adalah istri murid kedua Kuang Tianzeng. Kuang Tianzeng, meskipun tidak memiliki bukti, bertekad untuk membalas Chu Han, muridnya, yang dibunuh oleh Duan Lingtian. Menantu wakil pemimpin sekte Sue bukan hanya murid Kuang Tianzeng, tapi dia juga kakak senior Chu Han. Semua orang tahu wakil pemimpin sekte Sue sangat mencintai putrinya. Selama putrinya berbicara dan memintanya untuk menyingkirkan Duan Lingtian, dia pasti akan bersedia melakukannya selama tidak ada yang tahu. Saudara Yannian, terima kasih atas pengingat Anda, kata Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Sue Haichuan juga mengatakan hal yang sama padanya sebelumnya. Tak perlu dikatakan, dia tidak berencana untuk meninggalkan tanah sekte naga terbang tanpa alasan yang bagus. Selain itu, prioritasnya sekarang adalah meningkatkan basis kultivasinya. Di dunia anjing makan anjing ini, seseorang hanya akan memiliki kendali atas takdirnya jika dia cukup kuat. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak merasa tertekan dan tercekik. Baik, saya senang Anda mengerti. Jika Anda butuh sesuatu, kirimi saya pesan saja. Saya akan pergi sekarang, kata Dong Fan Yannian sambil bangkit. Dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah mengirim Dong Fan Yannian pergi, Duan Lingtian kembali ke kamarnya dan mulai merencanakan bagaimana dia akan membentuk doppelganger dari hukum lain. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi, dia berencana untuk menunggu hadiah dari kontes besar naga laten sebelum melakukannya. Beberapa hari kemudian, Dong Fan Yannian datang dan menyerahkan hadiahnya kepada Duan Lingtian. Dia juga diberi tanda masuk untuk memasuki kamar hukum di sekte naga terbang. Terlepas dari Lord Breaktro Divine Pill, Duan Lingtian menerima banyak pil divine lainnya juga. Meskipun mereka tidak seberharga Lord Breaktro Divine Pill, mereka masih sangat berguna dalam membantunya menjadi Raja Dewa yang maju. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum yang muncul di wajahnya ketika dia melihat hadiahnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan Lord Breaktro Divine Pill terlebih dahulu. Seseorang tidak harus menunggu sampai dia menjadi Raja Dewa yang maju sebelum mengambil pil Dewa Terobosan Dewa. Jika seseorang meminum pil sebelum menjadi Raja Dewa tingkat lanjut, kemanjuran pil akan disimpan, dan itu akan dipicu ketika kemacetan ketika seseorang akan menerobos dari Raja Dewa tingkat lanjut ke Raja Dewa yang belum sempurna muncul. Pil Dewa Terobosan Dewa benar-benar luar biasa. Seru Duan Lingtian, kagum, ketika dia merasakan kemanjuran pil itu. Khasiatnya tidak melemah sama sekali. Itu tidak seperti pil surgawi tingkat tuan yang dia sempurnakan yang pasti akan melemahkan kemanjuran jika disimpan di tubuhnya. Pada saat ini, sesosok melintas dan berhenti di luar kota Linghu. Sosok itu milik seorang lelaki tua kurus yang tampak murung. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap kota Linghu dengan mata dingin sambil bergumam pelan, "Klan Linghu, Linghu Renjie, aku sudah lama mendengar tentang kekuatan yang mengesankan dari formasi penjaga klan Linghu. Hari ini, saya akhirnya dapat melihat apakah itu sesuai dengan reputasinya." Petik 2. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, tanda identitas di pinggangnya terbang ke tangannya. Kemudian, dia menyimpannya di cincin spasialnya. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan mengenali token identitas. Token identitas menyerupai yang tergantung di pinggang Lan Yusan, penatua naga hitam yang bertanggung jawab atas kontes besar naga laten. Token identitas itu unik untuk tetua naga hitam dari sekte naga terbang. "Kamu benar-benar tidak beruntung karena aku berutang budi kepada wakil pemimpin sekte Sue," kata lelaki tua itu sebelum dia melayang ke langit di atas kota Linghu. Pria tua itu melayang-layang di langit dan mengamati kota sambil bergumam pelan, "Kota ini memang telah direnovasi." Rumor tentang tetua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi yang meledakkan dunia kecilnya memang benar. Setelah itu, lelaki tua itu bergerak dengan kecepatan kilat. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul di sebelah timur kota tempat perkebunan klan Linghu berada. Begitu dia tiba, dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam tanah klan Linghu. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Formasinya cukup kompleks. Saya mendengar ada master formasi yang tangguh di klan Linghu di masa lalu.
Saya tidak berharap dia begitu terampil. Faktanya, dia tidak jauh lebih lemah dariku, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Sedikit arogansi bisa terdengar dalam suaranya saat dia menambahkan, meskipun ada beberapa kekurangan dengan formasi, akan merepotkan bagiku untuk menghancurkannya. Namun, tidak masalah bagiku untuk menonaktifkannya sementara. Setelah dinonaktifkan, saya akan dapat menangani Linghu Renjie. Petik 2. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Helai energi surgawi melesat keluar dan menjalin diri ke dalam formasi. Saat dia bekerja untuk menonaktifkan formasi, perkebunan Linghu menjadi sunyi. Setelah sekitar 15 menit, lelaki tua itu akhirnya menjatuhkan tangannya ke samping. Selesai. Astaga. Pria tua itu melintas dan muncul di depan seorang tetua klan Linghu yang sedang minum teh di halaman. Anda, sebelum tetua klan Linghu bisa bereaksi, lelaki tua itu meletakkan tangannya di bahu tetua. Setelah itu, energi surgawinya melonjak ke tubuh sesepuh, menekan energi surgawi sesepuh. Kamu adalah dewa-dewa perantara. Tetua klan Linghu berseru kaget. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Siapa dia? Bahkan dewa-dewa tingkat lanjut akan mengalami kesulitan dengan formasi penjaga kita. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak sesepuh klan Linghu. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan dingin, "Bawa aku ke Linghu Renjie. Jika Anda berani memainkan trik apapun, saya akan segera membunuh Anda." Petik 2. Tetua klan Linghu sama sekali tidak meragukan kata-kata lelaki tua itu. Karena takut akan nyawanya, dia membawa orang tua itu ke halaman Linghu Renjie. Ketika mereka tiba di luar halaman Linghu Renjie, lelaki tua itu mengulurkan kesadaran surgawinya dan merasakan kehadiran dewa-dewa yang belum sempurna di sana. Dia tahu itu pasti Linghu Renjie. Setelah dia menarik kesadaran surgawinya, dia melambaikan tangannya tanpa berkata-kata, mengubah tetua klan Linghu menjadi kabut darah. Bahkan jubah sesepuh menjadi debu. Astaga, orang tua itu terbang ke halaman Linghu Renjie. Pada saat ini, Linghu Renjie, yang sedang duduk di pavilion, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sosok muncul di depannya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Kamu siapa? Linghu Renjie menyipitkan matanya saat ekspresinya menjadi gelap. Lagi pula, pihak lain berhasil melewati formasi penjaga klan Linghu. Orang tua itu tidak menjawab Linghu Renjie. Sebaliknya, dia bertanya, "Kamu Linghu Renjie?" Setelah mendengar ini, kesadaran muncul pada Linghu Renjie. Dia bertanya, "Kamu dari Sekte Naga Terbang?" Dia pasti menjadi targetnya, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum energi surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, bilah angin melesat ke arah Linghu Renjie dengan deru keras. Karena kesenjangan antara kekuatan mereka, Linghu Renjie tidak bisa bereaksi tepat waktu sama sekali. Astaga! Tiba-tiba, sesosok muncul diam-diam di depan Linghu Renjie. Orang tua itu telah menyerang dengan kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh dewa-dewa perantara biasa. Namun, sebelum serangannya bahkan bisa mendarat di Linghu Renjie, sosok itu dengan mudah dan diam-diam menghancurkan bilah anginnya. Bab 3816, Kaisar Para Dewa. Su Tongyuan, penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang, adalah dewa-dewa tingkat lanjut yang ahli dalam formasi. Dia adalah salah satu dari 3 master formasi teratas di Sekte Naga Terbang. Sebelumnya, ketika dia menyerang Linghu Renjie, dia telah melepaskan bilah angin dari Fus Profundity 4 kali lipat dari hukum angin. Akan mudah untuk membunuh Lord of Gods yang belum sempurna dengan bilah angin itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa serangannya akan dihentikan pada saat kritis oleh orang lain. Yang terpenting, orang lain itu bahkan tidak bergerak sebelum serangannya dihancurkan oleh penghalang energi surgawi. Su Tongyuan menatap sosok di depannya dengan kaget. Sosok itu milik seorang wanita cantik. Ekspresi Su Tongyuan berubah drastis ketika dia merasakan energi surgawi dari penghalang. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berpikir dalam hati, dia adalah Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin Su Tongyuan tidak takut? Bahkan di Sekte Naga Terbang peringkat Kaisar, saat ini tidak ada Kaisar Dewa. Sekte hanya mempertahankan peringkatnya karena Kaisar Dewa masa lalu. Banyak Kaisar Dewa meninggal selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 1000 tahun mereka, dan beberapa dari mereka hilang begitu saja. Su Tongyuan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan rasa takut dan kegelisahan di hatinya, tetapi tubuhnya yang gemetar menghilangkan rasa takutnya. Dia berkata, "Salam. Saya Su Tongyuan, penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang." Pada saat yang sama, pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Mengapa Kaisar Dewa ada di sini? Bukankah klan Linghu hanya klan tingkat bangsawan? Dalam keadaan normal, akan mudah bagi Su Tongyuan untuk menghancurkan seluruh kekuatan tingkat penguasa tanpa dewa-dewa perantara, apalagi membunuh hanya pemimpin mereka. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena Kaisar Dewa muncul untuk melindungi Linghu Renjie. Bagaimana bisa seorang Kaisar Dewa muncul di tempat ini? Apakah saya dibohongi? Su Tongyuan telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah belajar untuk tetap tenang dalam banyak situasi. Sayangnya, ini adalah salah satu situasi di mana dia tidak bisa tetap tenang. Bagaimanapun, dia menghadapi Kaisar Dewa yang bisa dengan mudah membunuhnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah hidup. Karena takut, dia mengeluarkan token identitas yang dia sembunyikan sebelum memasuki kota Linghu. Awalnya, dia menyembunyikannya sehingga pembunuhan Linghu Renjie tidak akan ditelusuri kembali padanya. Jika klan Linghu membuat keributan, Sekte Naga Terbang pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Meskipun itu bukan masalah besar, itu juga bukan masalah kecil. Tidak peduli apa, klan Linghu adalah bawahan dari Sekte Naga Terbang. Namun, pada saat ini, dia berharap identitasnya sebagai penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang dapat menyelamatkannya. Kamu adalah penatua naga hitam dari Sekte Naga Terbang, dewa-dewa tingkat lanjut, namun, kamu menyelinap ke klan Linghu untuk membunuh pemimpin klan mereka. Saya ingin tahu apa yang kakak laki-laki saya lakukan sehingga Anda harus membunuhnya. Wanita cantik, yang tampak seperti berusia 30-an, mengenakan gaun kuning pucat panjang yang bagus. Dia tampak anggun ketika dia bergerak. Sikapnya luar biasa, dan wajahnya mampu mempesona orang-orang yang memandangnya. Kakak, Linghu Renjie adalah saudara Kaisar Dewa ini. Mustahil. Su Tongyuan berpikir dalam hati kaget saat tubuhnya bergetar. Dia mencoba untuk tenang lagi sebelum dia melihat Linghu Renjie, yang berdiri di belakang wanita cantik itu, dan berkata, Tuanku, saya melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang aku cari. Su Tongyuan sangat ketakutan saat ini sehingga dia hanya bisa memberikan alasan yang tidak masuk akal. Pada saat ini, Linghu Renjie memandang Su Tongyuan dengan mengejek saat dia berkata, Penatua Su, apakah Anda yakin melakukan kesalahan? Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, aku sudah lama mendengar tentangmu. Anda tidak hanya seorang penatua naga hitam, tetapi Anda juga salah satu dari 3 master formasi teratas di Sekte Naga Terbang. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah diperintahkan oleh wakil pemimpin Sekte Sue untuk membunuh saya, kan? Meskipun Linghu Renjie tampak tenang di luar, dia masih gemetar di dalam hati karena kematiannya. Dia berpikir, seseorang penatua naga hitam dikirim untuk membunuhku. Saya sangat beruntung Ren Feng tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mati. Pada saat ini, Su Tongyuan tidak lagi peduli dengan hal lain. Yang dia inginkan hanyalah hidup, tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke tahap ini. Dengan kekuatan ini sekarang, dia masih bisa bertahan sekitar 7 hingga 8 kesengsaraan surgawi. Dengan kata lain, kecuali keadaan yang tidak wajar, dia masih memiliki sekitar 10.000 tahun untuk hidup. Karenanya, dia tidak ragu untuk mengkhianati tuannya. Ya, wakil pemimpin Sekte Sui yang mengirimku ke sini. Kemudian, Su Tongyuan membungkuk kepada Linghu Renjie, seorang dewa-dewa yang sekarang mengendalikan hidup dan matinya. Pemimpin klan Linghu, aku tidak memiliki permusuhan denganmu. Saya hanya membuat kesalahan besar karena saya berutang budi kepada wakil pemimpin Sekte Sui. Mohon maafkan saya. Saya berjanji untuk melakukan apapun yang Anda minta dari saya selama Anda memaafkan saya. Penyesalan membanjiri hati Su Tongyuan saat ini. Jika dia tahu ini adalah hasilnya, dia tidak akan menyetujui permintaan wakil pemimpin Sekte Sui. Sebelum Linghu Renjie bisa menjawab, wanita cantik itu mencibir. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia melambaikan tangannya dengan santai. Hanya dalam sekejap, energi kekerasan yang memutar jalinan ruang menyapu ke arah Su Tongyuan. Ekspresi Su Tongyuan berubah drastis. Energi surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila saat dia mencoba menahan serangan itu. Sayangnya, kekuatannya hanyalah setetes air menghadapi serangan seperti laut lawannya. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, Su Tongyuan menjadi abu. Bahkan tidak ada setitik darah pun yang tertinggal. Tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu sama seperti sebelumnya. Linghu Renjie menghela nafas lega. Setelah tenang, dia bertanya, Ren Feng, aku sudah lama curiga kamu adalah Kaisar Dewa, tapi aku tidak bisa memastikannya karena perbedaan kekuatan kita. Sedikit kesedihan terlihat di matanya saat dia berkata, kamu pasti mengalami kesulitan di tanah persembahan surgawi bertahun-tahun yang lalu.
Wanita cantik itu adalah Linghu Renfeng, adik perempuan Linghu Renjie. Ketika dia masih muda, dia meninggalkan tanah energi mendalam dan pergi ke tanah persembahan surgawi. Dia tidak kembali sampai baru-baru ini. Jika bukan karena mutiara jiwanya yang utuh, dia akan mengira dia telah mati. Saudaraku, ada beberapa hal yang tidak ingin saya bicarakan, kata Linghu Renfeng sambil mengguncangnya dengan lembut. Kerutan terlihat di wajahnya seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sangat baik. Linghu Renjie menghela nafas. Gadis, kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu jauh lebih kuat dari saya. Saya tidak bisa dan saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak ingin membicarakannya. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa jika Anda tidak bahagia di luar, Anda akan selalu punya rumah di sini. Terlepas dari kekuatan Anda, saya tidak berharap Anda memimpin klan kami menjadi klan peringkat kaisar. Aku hanya ingin kamu bahagia dan riang seperti dulu. Sebelum Anda pergi ke tanah persembahan surgawi, Anda. Linghu Renfeng menyela pada saat ini, saudaraku, mengapa penatua naga hitam dari sekte naga terbang dikirim untuk membunuhmu? Apalagi orang yang mengirimnya adalah wakil pemimpin sekte naga terbang. Bagaimana Anda menyinggung perasaannya? Mata Linghu Renfeng berkilat dingin saat dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 3 orang yang paling dia sayangi di dunia, kakak laki-lakinya, dan 2 putrinya. Dia tidak sabar untuk membunuh wakil pemimpin sekte Sui, tapi dia penasaran bagaimana kakaknya menyinggung seseorang seperti itu. Bagaimanapun, perbedaan antara status mereka terlalu besar. Linghu Renjie dengan jujur menceritakan semuanya kepada adiknya. Ketika dia selesai dengan penjelasannya, matanya berkilat dingin saat dia berkata dengan nada menghina, wakil pemimpin sekte Sui itu jelas khawatir Duan Lingtian akan membuat nama untuk dirinya sendiri di sekte naga terbang, jadi dia tidak ingin Duan Lingtian peringkat di 10 besar kontes besar naga laten. Terlebih lagi, dia pasti juga membantu Kuang Tianzeng untuk membalas dendam. Jadi dia mengincarmu karena orang lain. Linghu Renfeng mengangguk. Itu masuk akal. Dia tahu bahwa dengan kepribadian kakaknya, dia tidak akan begitu saja menyinggung pejabat tinggi sekte naga terbang. Betul sekali. Linghu Renjie tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Renfeng, apakah Cuyin punya nama lain? Saya pikir itu, Xia Ningsui. Linghu Renjie tidak menyangka bahwa mata Linghu Renfeng tiba-tiba memerah saat energi surgawi yang menakutkan menyapu, mengirimnya terbang kembali. Setelah beberapa saat, ketika energi gelisah Linghu Renfeng menjadi tenang, halaman Linghu Renjie telah dihancurkan. Setelah tenang, Linghu Renjie menatap adiknya yang memasang ekspresi gelap di wajahnya. Sebelum dia bisa berbicara, Linghu Renfeng bertanya dengan mata merah, saudaraku, bagaimana kamu tahu nama Xia Ningsui? Xia Ningsui adalah putri Linghu Renfeng lainnya yang diambil paksa darinya saat dia masih bayi. Bab 3817, Linghu Renfeng. Linghu Renjie secara alami bingung dengan reaksi besar adiknya. Dia tahu bahwa itu adalah nama, Xia Ningsui, yang menimbulkan reaksi yang begitu besar, tetapi dia tidak tahu mengapa. Apakah keponakannya, Linghu Cuyin, benar-benar istri Duan Lingtian? Linghu Renjie tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari saudara perempuannya. Selain itu, hanya dengan mengatakan yang sebenarnya dia bisa mengetahui apakah keponakannya adalah istri Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia berkata, saya mendengarnya dari Duan Lingtian. Duan Lingtian. Suasana hati Linghu Renfeng tampak mereda setelah mendengar ini. Kemudian, dia mengerutkan alisnya ketika dia berkata, bahkan ketika kamu menyebutkannya sebelumnya, aku menemukan namanya familiar. Linghu Renjie tersenyum canggung saat dia berkata, dia adalah orang yang menghentikan kereta Cuyin ketika Cuyin pergi ke King Descending City bersama Elder King Ze. Dia tahu adiknya pasti sudah mendengar tentang masalah ini. Aku ingat sekarang, Linghu Renfeng mengangguk. Dia, bagaimana dia tahu nama itu, Xia Ningsui? Jelas bahwa hanya dengan menyebut nama itu membuatnya emosional. Linghu Renjie menghela nafas. Dia mengatakan bahwa Xia Ningsui adalah istrinya. Ketika dia melihat Cuyin di King Descending City, dia menemukan bahwa Cuyin mirip dengan istrinya. Bukan hanya itu, tetapi temperamen mereka juga sama. Itu sebabnya dia menghentikannya saat itu. Dia datang ke klan untuk mengkonfirmasi identitas Cuyin, tetapi karena berbagai alasan, dia meninggalkan sekte kabut tersembunyi untuk bergabung dengan klan kami. Setelah itu, Linghu Renjie menceritakan semua yang telah dikatakan Duan Lingtian kepadanya secara rinci, termasuk bagaimana Duan Lingtian dipisahkan dari Xia Ningsui, kepada Linghu Renfeng. Jadi itu dia, Linghu Renfeng bergumam saat dia tenggelam dalam pikirannya. Linghu Renjie bingung ketika mendengar kata-kata ini.
Apakah dia mengenalnya? Apa yang terjadi? Linghu Renjie tidak menyadari bahwa suasana hati Linghu Renjie saat ini sangat rumit. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Duan Lingtian, dia agak sadar akan dia. Saat itu, putri sulungnya, Xia Ningsue, bunuh diri karena tidak ingin menikahi Yun Qingyan, tuan muda klan Yun di tanah persembahan surgawi. Pada saat itulah dia kehilangan semua harapan untuk pria itu, Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia. Sampai sekarang, Xia Yu tidak menyadari bahwa dia masih hidup atau bahwa dia memiliki anak perempuan lagi. Di masa lalu, setelah dia meninggalkan tanah energi mendalam dan pergi ke tanah persembahan surgawi, dia bertemu dengan Xia Yu secara kebetulan. Pada saat itu, dia belum menjadi pemimpin klan dari klan Xia. Meskipun dia tahu dia sudah memiliki keluarga sendiri pada waktu itu, dia tidak menyesal jatuh cinta padanya. Kemudian, dia dengan anak Xia Yu. Oleh karena itu, dia berpikir untuk melepaskan harga dirinya dan memasuki klan Xia sebagai selir Xia Yu. Di luar dugaannya, istri Xia Yu memerintahkan orang untuk membunuhnya dan merenggut kedua anaknya. Saat itu, dia berhasil melarikan diri, tetapi dia hanya berhasil menyelamatkan salah satu anaknya, yaitu Linghu Chuyin. Juga karena kejadian itu Linghu Chuyin sangat sakit-sakitan sebagai seorang anak. Chuyin akan menderita serangan kehilangan ingatan juga. Linghu Renfeng mencari banyak dokter untuk menyembuhkan putri bungsunya, dan dia tidak lupa menanyakan kabar klan Xia. Ketika dia mengetahui bahwa putri sulungnya telah menjadi nona muda tercinta dari klan Xia, dia akhirnya merasa lebih nyaman. Dia pikir pengorbanan dan rasa sakitnya tidak sia-sia selama putri sulungnya mencintai kehidupan yang baik. Sayangnya, dia tidak menyangka akan menerima berita kematian putrinya ribuan tahun kemudian. Itu membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Ketika dia pergi ke klan Xia untuk menghadapi Xia Yu, dia bertemu dengan istri Xia Yu sebelum dia bisa bertemu dengannya. Pada saat itu, istrinya mengatakan kepadanya bahwa Xia Yu mengira dia sudah mati dan jika dia memberitahu Xia Yu bahwa dia masih hidup, dia akan membunuh putri bungsunya. Setelah itu, istri Xia Yu memberitahunya bahwa ada kemungkinan putri sulungnya akan bereinkarnasi. Pada saat itu, dia sangat marah, tetapi dia bertahan demi putri bungsunya. Dia hidup dalam kesakitan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dia menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa nona muda sulung dari klan Xia telah kembali ke klan Xia. Namun, kemudian, dia mendengar bahwa putri sulungnya telah memasuki medan perang realem untuk melarikan diri dari perjodohannya. Pada saat itu, Linghu Renfeng, yang masih mencari cara untuk menyembuhkan Linghu Chuyin sepenuhnya, berpikir untuk mengirim Linghu Chuyin kembali ke klan Linghu untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia berencana untuk pergi ke realem Battlefield dan Divine Offering Land untuk mencari putrinya. Namun, Linghu Chuyin enggan meninggalkan sisinya. Pada akhirnya, dia tidak memaksa Linghu Chuyin. Bagaimanapun, Linghu Chuyin dan Xia Ningsue adalah saudara kembar dan memiliki ikatan telepati. Dia berpikir mungkin, Linghu Chuyin akan dapat menemukan Xia Ningsue. Mereka mencari di realem Battlefield sebelum mereka menemukan titik lemah di penghalang ruang angkasa yang akan mengarah ke tanah persembahan surgawi. Dia juga menggunakan metode ini untuk kembali ke klan Linghu dalam energi surgawi yang mendalam. Selama waktu itu, dia samar-samar mendengar beberapa hal tentang suami Xia Ningsue dari dunia biasa. Ketika Linghu Renfeng akhirnya sadar kembali, dia bergumam, aku tidak menyangka suami Ningsue begitu setia. Baginya, dia datang ke tanah energi mendalam. Dia adalah Raja Dewa sekarang ketika dia baru berusia lebih dari 700 tahun. Setelah mendengar ini, Linghu Renjie bingung. Dia berkata, Renfeng, apakah Anda mengatakan Duan Lingtian berusia lebih dari 700 tahun? Dia sedikit di atas 2700 tahun. Linghu Renfeng tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia melirik kakaknya dan berkata, sepertinya anak itu tahu untuk tidak menonjolkan diri. Saudaraku, tidakkah kamu tahu ada cara untuk menyembunyikan usia tulang seseorang? Petik 2. Linghu Renjie terkejut saat mengetahui usia sebenarnya Duan Lingtian. Ketika dia tenang, dia mengingat kata-kata kakaknya sebelumnya dan bertanya, Renfeng, apakah Chuyin benar-benar Xia Ningsue, istri Duan Lingtian? Tidak, Linghu Renfeng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia melihat ekspresi bingung di wajah Linghu Renjie, dia tidak menjelaskan. Pada akhirnya, dia hanya berkata, saudaraku, karena kamu aman sekarang, aku akan pergi. Aku akan berurusan dengan wakil pemimpin Sekte Sue dari klan Naga Terbang. Dengan itu, Linghu Renfeng pergi tanpa menunggu tanggapan Linghu Renjie, membuatnya bingung. Sebagai sekte peringkat kaisar, formasi penjaga sekte naga terbang secara alami tidak sederhana.
Sama mengesankannya dengan formasi penjaga klan Linghu, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Naga Terbang. Dikatakan bahwa bahkan Kaisar Dewa biasa tidak akan mampu memecahkannya. Hari ini, sesosok tiba-tiba muncul dan mulai menyerang formasi penjaga Sekte Naga Terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Formasi penjaga bergetar hebat pada waktunya dengan serangan saat energi yang menakutkan keluar. Kamu punya waktu 20 detik untuk menonaktifkan formasi. Kalau tidak, setelah saya menghancurkan formasi, saya juga akan menghancurkan Sekte Naga Terbang. Suara sedingin es bergema di seluruh wilayah Sekte Naga Terbang, mengejutkan semua orang. Setelah itu, gelombang demi gelombang serangan mengguncang formasi dan perkebunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi pembunuh dari formasi melonjak keluar serta penyusup terus menyerangnya. Tidak butuh waktu lama sebelum formasi hancur. Gempa susulan yang mengerikan menyapu. Bahkan 9 pegunungan terpengaruh. Seolah-olah gempa bumi besar yang tak terbayangkan sedang terjadi. Banyak sosok terbang ke langit dari segala arah. Meskipun mereka sangat marah, mereka semua berusaha untuk menekan amarah mereka. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari sekte kami? Anda, orang-orang ini adalah dewa-dewa tingkat lanjut, pejabat tinggi dari Sekte Naga Terbang. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaan mereka. Pada saat ini, sosok yang baru saja mulai terbang dari halaman di perkebunan naga terbang segera didorong ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Sosok itu milik seorang pria parubaya yang tampak bermartabat. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, "Siapa itu?" Ledakan. Meski berjuang dengan sekuat tenaga, pria parubaya itu tidak bisa membebaskan dirinya. Tak lama kemudian, kekuatan besar lainnya jatuh dari langit dan mendorongnya jauh ke dalam tanah. Astaga! Setelah itu, seorang wanita muncul di depan pria parubaya itu. Ketika laki-laki yang tergeletak di sebuah lubang di tanah, terkejut ketika melihat wanita cantik itu. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, "Kaisar Dewa." Pria parubaya itu adalah Sue Mingzi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Dia lebih kuat dari tetua naga hitam dari Sekte Naga Terbang, dan bahkan orang yang paling kuat di sekte itu tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah dengan cara ini. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa wanita cantik itu adalah Kaisar Dewa. Dia mulai gemetar ketika dia mengingat bagaimana wanita itu dengan mudah menghancurkan formasi penjaga. Bahkan Kaisar Dewa biasa tidak mampu melakukan itu. Linghu Renfeng, yang datang ke Sekte Naga Terbang setelah meninggalkan klan Linghu, memandang Sue Mingzi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Su Tong Yuan sudah mati." Memikirkan bagaimana wanita itu dengan mudah menghancurkan formasi penjaga Sekte Naga Terbang, dia gemetar lagi, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Kaisar Dewa biasa. Wanita cantik itu adalah Linghu Renfeng yang datang ke Sekte Naga Terbang setelah meninggalkan klan Linghu. Dia menatap Sue Mingzi dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Su Tong Yuan sudah mati." Setelah mendengar kata-kata ini, mata Sue Mingzi melebar, dan dia semakin ketakutan. Dia tergagap, "Yang mulia, Anda. Bab 3818, Sue Mingzi. Pada saat ini, keputusasaan membanjiri hati Sue Mingzi. Meskipun orang di depannya belum mengungkapkan identitasnya, dia tahu kematian Su Tong Yuan kemungkinan terkait dengannya karena dia mengatakan bahwa Su Tong Yuan sudah mati. Namun, dia benar-benar tidak tahu mengapa Su Tong Yuan meninggal ketika dia hanya meminta Su Tong Yuan untuk membunuh pemimpin klan dari klan bangsawan. Yang paling penting, klan peringkat tuan bahkan tidak memiliki dewa-dewa perantara. Bagaimana mungkin Su Tong Yuan meninggal? Sue Mingzi segera menemukan bahwa kesadaran surgawinya telah diblokir oleh kesadaran surgawi yang bahkan lebih kuat, mencegahnya untuk meminta bantuan. Dia bahkan tidak bisa mengirim pesan. Apalagi, setelah sekian lama tidak ada yang muncul. Linghu Renfeng menanggapi dengan acuh tak acuh pertanyaan Sue Mingzi sebelumnya, Linghu Renjie adalah kakak kandungku. Meskipun Sue Mingzi sudah menduga Kaisar Dewa di depannya ada hubungannya dengan klan Linghu, keputusasaan di hatinya meningkat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia adik perempuan Linghu Renjie. Bagaimana mungkin klan peringkat tuan kecil seperti klan Linghu menghasilkan Kaisar Dewa? Saya belum pernah mendengar apapun tentang dia sebelumnya. Linghu Renjie bingung. Dia semakin ketakutan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memerintahkan Su Tong Yuan untuk membunuh kakak laki-laki Kaisar Dewa. Sue Mingzi berkata dengan getir, "Nyonya, saya, Sue Mingzi, tidak hidup sia-sia karena dibunuh oleh orang seperti Anda." Sue Mingzi yakin akan kematiannya. Bagaimanapun, dia telah memerintahkan kematian saudara lelaki pembangkit tenaga listrik itu.
Jika dia berada di posisinya, dia akan bunuh diri juga. Adapun bagaimana wanita itu tahu dia bertanggung jawab, dia tidak ragu bahwa Su Tongyuan telah mengkhianatinya. Sayangnya, Su Tongyuan masih mati setelah mengungkapkan semuanya. Dia tidak menyalahkan Su Tongyuan karena dia tahu dia akan melakukan hal yang sama dalam situasi yang sama. Jika gadis itu tidak menikahi murid Kuang Tianzeng, aku tidak akan menyerah padanya ketika dia memohon padaku untuk campur tangan, aku tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Sue Mingzi dipenuhi dengan penyesalan pada saat ini. Sayangnya, tidak ada gunanya menyesali tindakannya sekarang. Dia benar-benar menyerah untuk memohon belas kasihan. Sejak dia membunuh Su Tongyuan, bagaimana dia bisa membiarkan dia, dalangnya, hidup? Sementara Sue Mingzi tenggelam dalam keputusasaan, Linghu Renfeng bertanya, kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Saya tidak peduli dengan keluhan Anda dengan Duan Lingtian, dan saya tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya. Dia hanya penatua terhormat dari klan kami. Selain itu, dia juga telah meninggalkan klan kami. Apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika Anda berani bertindak melawan klan Linghu kami, saya akan membunuh Anda. Apakah kamu mengerti? Mata Linghu Renfeng berkilat dingin saat dia melihat Sue Mingzi. Sue Mingzi, sangat gembira dengan pergantian peristiwa yang tak terduga, buru-buru menjawab, saya mengerti, saya mengerti. Saya berjanji untuk memperlakukan klan Linghu dengan sangat hormat. Aku berjanji tidak akan menyakiti klan Linghu. Saya harap Anda menjaga kata-kata Anda. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Tidak masalah di mana kamu bersembunyi, aku pasti akan memburumu, kata Linghu Renfeng dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Dengan ini, Sue Mingzi menemukan energi surgawinya tidak lagi terhalang. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berdaya. Dia sedikit gemetar saat dia memanjat keluar dari lubang di tanah. Kemudian, dia buru-buru mengisi lubang berbentuk manusia untuk menghindari rasa malu. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang masalah hari ini. Ketakutan berlama-lama di hati Sue Mingzi setelah dekat dengan kematian. Dia melihat sekeliling dan mulai menghargai keindahan hidup yang dia anggap remeh saat ini. Saya beruntung. Selama saya tidak menyakiti klan Linghu dan anggotanya, dia tidak akan membunuhnya. Adapun Duan Lingtian, dia tidak peduli apa yang saya lakukan padanya, Sue Mingzi berpikir dalam hati. Kemudian, matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri, karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkan Duan Lingtian pergi. Meskipun saya tidak memiliki permusuhan dengan dia di masa lalu, saya hampir terbunuh karena dia kali ini. Mustahil bagiku untuk membalas dendam terhadap Kaisar Dewa atau klan Linghu, jadi aku hanya bisa melampiaskan amarahku padanya. Lagi pula, tidak ada yang perlu ditakuti karena Kaisar Dewa tidak berniat melindunginya. Sudah lama sekali sejak Sue Mingzi terakhir kali merasa sangat malu. Sayangnya, tidak mungkin dia bisa melampiaskan amarahnya pada Kaisar Dewa. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti akan mengetahui bahwa aku berada di balik masalah ini dari Linghu Renjie. Jika jenius seperti itu dibiarkan tumbuh tidak terkendali, aku pasti akan mati di masa depan. Aku harus membunuhnya selagi aku masih bisa. Setelah itu, Sue Mingzi mengirim pesan kepada menantunya, murid kedua Kuang Tianzeng. Aku ingin bertemu denganmu dan tuanmu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tak perlu dikatakan, dia tidak berencana untuk memberitahu mereka tentang pertemuannya yang memalukan dengan Linghu Renfeng. Namun, dia harus memperingatkan Kuang Tianzeng dan menantunya untuk tidak menargetkan klan Linghu bahkan jika mereka ingin membunuh Duan Lingtian. Kalau tidak, dia mungkin mati karena tindakan bodoh mereka. Dia tidak berpikir dia akan sangat beruntung untuk lolos dari kematian di waktu berikutnya. Setelah gempa, di perkebunan Sekte Naga Terbang, Duan Lingtian yang telah terbangun dari kultivasinya meninggalkan kamarnya. Ketika dia berjalan keluar ke halamannya, dia melihat sekelompok murid batin berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah Kaisar Dewa datang ke sekte kita? Saya kira demikian. Betapa menakutkan. Dia menyerang dan berhasil menghancurkan formasi penjaga kita. Formasi kami tidak bisa menghentikannya. Kaisar Dewa itu sepertinya bukan Kaisar Dewa biasa. Lagi pula, bahkan Kaisar Dewa biasa tidak dapat dengan mudah menghancurkan formasi penjaga kita. Duan Lingtian juga telah mendengar suara wanita yang bergema di seluruh tanah Sekte Naga Terbang sebelumnya. Dia terdengar lebih garang dan lebih mendominasi daripada pria. Para pejabat tinggi Naga Terbang masih melayang-layang di langit. Mereka semua mencoba berbicara dengan wanita itu tetapi diabaikan dengan kejam. Astaga!
Duan Lingtian berteleportasi dan muncul di sebelah Hou Qingning dan Ding Yan. Setelah melihat Duan Lingtian, Hou Qingning berkata dengan penuh semangat, "Duan Lingtian, seorang kaisar dewa ada di sini." "Saya tahu. Saya mendengar diskusi yang lain," kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Dia merasa sedikit terdiam oleh reaksi Hou Qingning. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu bersemangat? Jika saya tidak tahu lebih baik, saya pikir Anda terkait dengan kaisar dewa itu." Petik 2. Hou Qingning tersenyum malu-malu. "Saya hanya sedikit bersemangat. Bagaimanapun, kaisar dewa adalah legenda. Meskipun dia terdengar muda, jika dia mau, aku bahkan akan berlutut dan memanggilnya Ibu Baptis." Dengan kaisar dewa sebagai Ibu Baptis, tidak ada seorang pun di istana Punggungan Timur yang berani memprovokasi saya. Petik 2. Ekspresi kerinduan terlihat di wajah Hou Qingning saat dia berbicara. Pada saat yang sama, Ding Yan mundur beberapa langkah seolah mengatakan dia tidak mengenal Hou Qingning. Duan Lingtian juga memandang Hou Qingning dengan jijik. "Kenapa aku tidak melihat orang ini begitu tidak bermoral sebelumnya?" Tamparan. Bang! Pada saat ini, suara tamparan diikuti oleh suara tabrakan terdengar di udara. Ketika Duan Lingtian sadar, dia melihat Hou Qingning telah menghilang. Semua orang tertarik dengan keributan ini, dan ketika mereka melihat ke arah suara tabrakan, mereka melihat Hou Qingning, yang menabrak gunung, berdarah dari sudut bibirnya. "Ini hanya pelajaran kecil. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menamparmu sampai mati." Petik 2. Hou Qingning tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara kaisar para dewa wanita yang telah menghancurkan penghalang sebelumnya. Hou Qingning panik, dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka lelucon kasualnya akan menghasilkan ini. Sementara itu, yang lain melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Sementara yang lain melihat sekeliling dengan bingung, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya. Ketika dia merasakan bahwa Hou Qingning hanya sedikit terluka, dia menghela nafas lega. Hah! Duan Lingtian tiba-tiba melihat sesuatu jatuh, dan dia secara naluriah meraihnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat cincin spasial. Pada saat yang sama, transmisi suara berdering di telinganya. Mata Duan Lingtian langsung melebar. Itu kaisar para dewa. Bab 3819, siapa mereka? Semoga beruntung. Ini adalah satu-satunya cara saya dapat membantu Anda. Petik 2. Setelah itu, tidak ada lagi transmisi suara. Duan Lingtian melihat sekeliling. Tak perlu dikatakan, dia tidak dapat menemukan kaisar dewa perempuan yang mengintimidasi pejabat tinggi Sekte Naga Terbang sebelumnya. Dia tidak merasakan siapapun di dekatnya sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana wanita itu bisa memberinya cincin spasial tanpa terdeteksi. Sementara Duan Lingtian masih melihat-lihat, suara Ling Hu Ren Feng bergema melalui tanah Sekte Naga Terbang lagi. "Saya pergi." Pemandangan di Sekte Naga Terbang cukup menyenangkan. Setelah mendengar suara ini lagi, ekspresi ketakutan muncul di wajah Hou Qingning. Adapun Sue Mingzi, yang berada di tengah-tengah memperingatkan Kuang Tianzeng dan menantunya, terkejut, dia terkejut. Dia mengasumsikan Ling Hu Ren Feng. Meskipun demikian, dia segera menghela nafas lega. Karena Ling Hu Ren Feng telah pergi begitu saja, dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Adapun yang lain, mereka bingung. Dia pergi begitu saja. Jadi kaisar dewa ini menyebabkan keributan dan masuk ke tanah sekte kami hanya untuk melihat pemandangan. Itu, sepertinya begitu. Bagaimanapun, dia benar-benar kuat. Saya tidak berpikir ada kaisar dewa yang begitu kuat dalam sejarah Sekte Naga Terbang kami. Betul sekali. Agar dia bisa menghancurkan formasi, dia jelas bukan kaisar dewa biasa. Itu normal bagi semua orang untuk begitu bersemangat. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang pernah bertemu kaisar dewa sebelumnya. Meskipun Sekte Naga Terbang adalah kekuatan tingkat kaisar, sekte itu tidak memiliki kaisar dewa sekarang. Bahkan di seluruh sejarah sekte, hanya ada beberapa kaisar dewa. Pasukan peringkat kaisar seperti Sekte Naga Terbang dianggap lemah dan ketinggalan zaman. Meskipun demikian, sebagian besar pasukan yang lebih lemah atau bahkan pasukan tingkat kaisar biasa masih tidak akan menyerang Sekte Naga Terbang tingkat kaisar kecuali mereka benar-benar percaya diri. Itu masih merupakan kekuatan peringkat kaisar tidak peduli apa. Siapa yang tahu jenis koneksi atau sarana apa yang mereka miliki. Misalnya, dalam sejarah tanah energi mendalam, pernah ada kekuatan peringkat kaisar dengan banyak kaisar dewa yang memusnahkan kekuatan peringkat kaisar yang ketinggalan zaman.
Setelah itu, dewa tertinggi yang kuat, yang memiliki koneksi dengan pasukan peringkat kaisar yang telah dimusnahkan, muncul dan membunuh semua yang terlibat dan para kaisar dewa dalam pasukan peringkat kaisar itu. Ini bukan satu-satunya contoh, ada banyak kasus seperti itu. Karena alasan ini, bahkan pasukan peringkat kaisar biasa tidak akan dengan mudah bertindak melawan pasukan peringkat kaisar yang sudah ketinggalan zaman. Adapun pasukan peringkat tertinggi, mereka tidak akan terganggu dengan pasukan peringkat kaisar ini termasuk mereka dengan dan tanpa kaisar para dewa. Sementara yang lain sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian mengklaim kepemilikan cincin spasial. Siapa dia? Mengapa dia memberi saya cincin spasial? Ada apa di dalam? Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam cincin spasial. Dia menemukan tumpukan pegunungan batu surgawi, yang melebihi apa yang dia miliki. Dengan tambahan batu dewa baru, dia sekarang memiliki lebih dari 3 juta batu dewa. Ketika dia pulih dari keterkejutan melihat batu surgawi yang melimpah, dia melihat ada banyak buah surgawi, tanaman surgawi, dan botol pil di cincin spasial juga. Dia membuka beberapa botol pil secara acak dan menemukan bahwa mereka memegang pil surgawi tingkat tuan yang akan membantu kultivasinya. Selain itu, ada juga banyak senjata seperti pisau, pedang, tombak, dan tongkat. Yang paling penting, semuanya adalah artefak surgawi yang menonjol. Ketika Duan Lingtian melihat cambuk merah tua yang mempesona tergeletak diam-diam di sudut, dia mengulurkan kesadaran surgawinya untuk merasakannya. Jiwa artefak. Ekspresi Duan Lingtian berubah ketika dia merasakan jiwa di cambuk merah tua. Namun, dia tahu bahwa jiwanya tidak lengkap. Itu mirip dengan artefak surgawi yang diterima Wu Feng di masa lalu. Nilai gabungan dari hal-hal lain di cincin spasial tidak dapat dibandingkan dengan nilai cambuk panjang merah saja. Siapa dia? Mengapa dia memberi saya hal-hal ini? Duan Lingtian bingung. Mengapa wanita itu memberinya begitu banyak barang berharga? Dia bahkan memberinya artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa, meskipun itu tidak lengkap. Bahkan di alam dewa, Kaisar Dewa masih mendambakan artefak suci yang begitu menonjol. Pada saat ini, Hou Qingning, yang telah kembali ke sisi Duan Lingtian dan Ding Yan, tersenyum pahit. Betapa tidak beruntungnya. Apakah semua kaisar dewa begitu picik? Untungnya, dia menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Saat Hou Qingning berbicara, dia melirik bahu kanannya yang terbuka. Sebuah tanda dari tangan bisa dilihat di atasnya. Jadi itulah yang terjadi. Kaisar para dewa itu benar-benar menyerangmu. Kamu benar-benar beruntung masih hidup. Ding Yan berseru kaget. Aku tahu, kata Hou Qingning sambil menghela nafas. Ketakutan masih melekat di hatinya. Pada saat ini, sebuah suara nyaring bergema melalui tanah sekte naga terbang. Semua orang harus bubar sekarang. Setelah itu, formasi penjaga sekte naga terbang diaktifkan kembali. Pada saat ini, formasi penjaga tidak lagi tampak misterius atau tak terkalahkan bagi yang lain setelah mereka melihat Kaisar Dewa yang kuat menghancurkannya sebelumnya. Di tanah kultivasi Sue Mingzi. Pada saat ini, Sue Mingzi pura-pura terkejut ketika bawahannya melaporkan kematian Su Tongyuan. Penatua Su sudah mati. Kemudian, dia berkata, saya meneleponnya kembali sebelumnya, tetapi dia meninggal dalam perjalanan kembali. Kemudian, Sue Mingzi mengeluarkan mutiara jiwa Su Tongyuan yang hancur dan terus berkata dengan pura-pura marah, siapa yang berani membunuh penatua naga hitam dari sekte naga terbang kita? Masalah ini harus diselidiki. Aku akan menemui pemimpin sekte sekarang, kata Sue Mingzi sambil berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Sebelum Kuang Tianzeng sadar kembali, Sue Mingzi sudah pergi. Hanya Kuang Tianzeng dan seorang pemuda yang tersisa di tempat budidaya Sue Mingzi saat ini. Pemuda itu adalah Zhong Ken, murid kedua Kuang Tianzeng dan menantu Sue Mingzi. Kuang Tianzeng bertanya kepada Zhong Ken melalui transmisi suara Chaner, apakah menurutmu ini kebetulan? Wakil pemimpin sekte Sue berkata bahwa dia baru mengetahui bahwa teman baiknya juga berteman baik dengan penatua tertinggi klan Linghu. Itulah alasan dia memperingatkan kita untuk tidak mengacaukan klan Linghu atau Linghu Renjie lagi. Tepat setelah dia memberitahu kami itu, dia menerima berita kematian Su Tongyuan. Apakah ini berarti temannya membunuh Su Tongyuan? Setelah mendengar ini, Zhong Ken berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Anda harus ingat bahwa Anda hanya dapat mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Jika ayah mertuaku mendengar tentang ini, dia tidak akan senang denganmu. Bagaimanapun, kematian penatua naga hitam bukanlah apa-apa. Petik 2. Kuang Tianzeng mengangguk. Jangan khawatir, aku mengerti.
Kemudian, matanya berkedip dingin saat dia berkata, wakil pemimpin Sekte Sui hanya mengatakan kepada kami untuk tidak menargetkan klan Linghu, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Duan Intian. Selain itu, berdasarkan kata-katanya, jelas dia juga ingin membunuh Duan Lingtian sekarang. Dengan ini, kita tidak lagi harus bergantung pada Nona Sui untuk membujuknya. Namun, saya benar-benar tidak mengerti ketika Duan Lingtian memprovokasi dia. Zhong Ken menjawab sambil tersenyum, bagaimanapun, adalah hal yang baik bagi kami bahwa ayah mertuaku ingin membunuh Duan Lingtian. Adapun klan Linghu, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, kita akan membiarkan mereka sendirian. Petik 2. Kamu benar. Kuang Tianzeng mengangguk. Awalnya, Hou Qingning berpikir bahwa Duan Lingtian pasti akan mengolok-oloknya setelah Kaisar Dewa memberinya pelajaran. Oleh karena itu, dia terkejut ketika melihat betapa linglungnya Duan Lingtian. Bahkan Ding Yan merasa perilaku Duan Lingtian aneh. Duan Lingtian, ada apa? Hou Qingning bertanya. Bukan apa-apa, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, terlepas dari pertanyaan di dalam hatinya. Dia benar-benar bertanya-tanya siapa Kaisar Dewa itu, dan mengapa Kaisar Dewa memberinya cincin spasial. Apakah itu Yu Qiushuan? Duan Lingtian tiba-tiba teringat Duan Qiaoyu dan Yu Qiushuan yang dia temui di kota Skywind. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Dia tahu suara itu sebelumnya bukan milik Yu Qiushuan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Yu Qiushuan telah menjadi kaisar para dewa. Selain itu, mereka akan memberinya hal-hal ini ketika dia berada di Skywind City saat itu alih-alih menunggu sampai sekarang. Dengan ini, Duan Lingtian bertanya-tanya tentang Duan Qiaoyu dan Yu Qiushuan. Ketika dia mengingat keramahan, kasih sayang, dan kepercayaan Duan Qiaoyu terhadapnya, dia merasa bahwa Duan Qiaoyu tidak hanya baik padanya karena dia mirip dengan kakaknya. Siapa mereka? Bab 3820, Perang Kekaisaran. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Duan Lingtian masih tidak dapat memahami mengapa kaisar para dewa wanita begitu baik padanya. Dia juga tidak bisa mengetahui keakraban ekstrim Du Qianyu dengan dia. Dia yakin itu hanya karena dia mirip dengan kakaknya. Ketika dia berinteraksi dengannya, dia tidak malu sama sekali. Dia masih ingat bahwa dia tidak nyaman dengan antusiasmenya saat itu. Lagi pula, dia sama sekali tidak mengenalnya atau Yu Qiushuan. Semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin dia menjadi bingung. Butuh waktu setengah hari sebelum dia akhirnya mengabaikan pertanyaan dan pemikiran di benaknya. Kemudian, dia mengonsumsi beberapa pil surgawi tingkat tuan yang diberikan Kaisar Dewa Perempuan kepadanya sebelum dia mulai berkultivasi. Pil surgawi adalah semua pil yang belum pernah dia konsumsi sebelumnya sehingga cukup efektif. Seolah-olah dia tahu dia, seorang Raja Dewa, membutuhkan pil ini. Semua pil surgawi yang dia berikan padanya luar biasa. Siapa yang tahu apakah itu disengaja atau jika dia tidak memiliki pil surgawi biasa. Dengan pil surgawi ini, saya bahkan lebih dekat untuk menjadi Raja Dewa yang maju. Meskipun mereka tidak akan membantu saya secara langsung menerobos, mereka masih akan menghemat banyak waktu dan usaha saya. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu siapa kaisar para dewa perempuan itu, dia masih merasa sangat bersyukur. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa mungkin ada masalah dengan pil surgawi yang dia berikan padanya. Lagi pula, jika dia ingin dia mati, dia tidak harus melakukannya secara tidak langsung. Dia bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Perkebunan klan Linghu. Pada saat ini, Linghu Renjie baru saja menerima pesan dari Linghu Renfeng. Saudaraku, aku tidak membunuh wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Namun, yakinlah bahwa dia tidak akan berani mengacaukan klan kita lagi. Jangan beritahu Duan Lingtian tentang keterlibatan Sue Mingzi dalam masalah ini. Saya ingin menggunakannya untuk membantu Duan Lingtian tumbuh lebih kuat. Jika Duan Lingtian mati di tangannya, itu hanya berarti Duan Lingtian ditakdirkan untuk mati muda dan tidak cukup kuat. Jika dia tidak cukup kuat, bahkan jika Sue Mingzi tidak membunuhnya, dia masih akan mati di beberapa titik. Saudaraku, jika dia selamat, setelah dia menjadi dewa-dewa, katakan padanya bahwa Cuyin bukan istrinya, tetapi saudara kembar istrinya. Katakan padanya bahwa istrinya ada di Realm Battlefield dan tidak ada yang mendengar kabar darinya sama sekali. Saudaraku, istri Duan Lingtian adalah putri sulung saya. Sebelumnya, saya membawa Cuyin kembali ke klan karena saya berencana untuk mencari putri sulung saya di Realm Battlefield sendirian. Namun, Cuyin bersikeras untuk mengikutiku.
Sekarang setelah saya menyelesaikan urusan saya di sini, saya akan membawa Chuyin bersama saya dan kembali ke Realm Battlefield lagi untuk menemukan Ning Sui. Ekspresi Ling Hu Renjie segera berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Duan Ling Tian mengira Ling Hu Chuyin sebagai istrinya. Ternyata, istri Ling Hu Chuyin dan Duan Ling Tian adalah saudara kembar. Dia punya keponakan lagi. Kamu tidak punya berita tentang dia sama sekali. Ling Hu Renjie bertanya dengan sungguh-sungguh setelah dia sadar kembali. Bagaimanapun, medan perang alam sangat berbahaya sehingga bahkan Kaisar Dewa pun bisa mati di sana. Ling Hu Renjie yakin keponakannya bahkan bukan Kaisar Dewa. Tak perlu dikatakan, semakin rendah kultivasinya, semakin berbahaya bagi seseorang di Realm Battlefield. Saya tidak bisa memberitahu Duan Ling Tian tentang ini sekarang. Mengetahui dia akan segera bergegas ke Realm Battlefield. Itu hanya akan menambah bebannya. Ling Hu Renjie berpikir dalam hati, menolak gagasan untuk memberitahu Duan Ling Tian tentang apa yang telah dia pelajari. Dia tahu betapa berbahayanya Realm Battlefield. Jika Duan Ling Tian pergi ke sana dengan basis kultivasinya, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Sekte Taiyi. Sekte Taiyi adalah sekte peringkat kaisar yang terletak paling dekat dengan Sekte Naga Terbang. Mirip dengan Sekte Naga Terbang, itu tidak memiliki kaisar dewa. Pada saat ini, pemimpin sekte dari Sekte Taiyi dan pejabat tinggi berkumpul di aula utama. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi berkata dengan suara yang dalam, "Saya memanggil kalian semua di sini untuk memberitahu kalian semua bahwa kami akan meluncurkan perang kekaisaran melawan Sekte Naga Terbang untuk memperkuat sekte kami dan untuk memelihara kaisar dewa." Keributan segera pecah. Imperial Wars adalah pertempuran hidup atau mati antara dua kekuatan tingkat kaisar. Biasanya akan terjadi di ranah independen yang diciptakan oleh kekuatan tertinggi di Eastern Reach Mansion. Setelah menyatakan perang, kekuatan lain bisa menolaknya. Imperial Wars adalah sarana bagi kekuatan peringkat kaisar untuk menghasilkan kaisar para dewa. Sebagian besar pasukan ini memiliki banyak anggota yang sangat dekat untuk menerobos dan menjadi kaisar dewa. Perang akan berfungsi sebagai katalis terakhir untuk terobosan mereka. Perang hanya akan berakhir setelah kaisar dewa muncul. Pemimpin sekte, mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk melakukan ini? Betul sekali. Ini terlalu mendadak. Sekte Naga Terbang tidak kalah dengan Sekte Taiyi kami. Kedua belah pihak akan sangat menderita karenanya. Pemimpin sekte, apakah sesepuh tertinggi menyadari keputusanmu? Di antara pejabat tinggi Sekte Taiyi, ada banyak yang ekspresinya memburuk. Lagi pula, ketika perang kekaisaran dimulai, mereka semua harus melawan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Naga Terbang, mempertaruhkan kematian. Tak perlu dikatakan, kecuali itu benar-benar diperlukan, mereka tidak menginginkan perang kekaisaran. Selain itu, tidak ada cara bagi mereka untuk meninggalkan Sekte Taiyi sebelum perang dimulai. Ketika mereka pertama kali menerobos dan menjadi Lord of Gods, mereka semua telah bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk berpartisipasi dalam perang kekaisaran jika ada. Untuk melanggar sumpah mereka tidak berbeda dengan bunuh diri. Beberapa sesepuh tertinggi telah menyetujui ini. Pemimpin sekte dari Sekte Taiyi berkata dengan suara yang dalam, "Sejak 10.000 tahun yang lalu, Sekte Naga Terbang menyatakan perang kekaisaran terhadap kami 3 kali, tetapi kami menolak mereka. Kali ini, kami akan mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Berdasarkan tindakan mereka sebelumnya, saya tidak berpikir mereka akan menolak. Naga terbang setara dengan kita, namun, mereka cukup berani untuk menyatakan perang kepada kita 3 kali. Apakah kita dari Sekte Taiyi begitu pengecut?" Suaranya sedingin es saat berbicara. Di masa lalu, Sekte Taiyi telah menolak tantangan Sekte Naga Terbang karena banyak pejabat tinggi Sekte Taiyi telah memprotes dengan keras. Sebaliknya, dia selalu mendukungnya. Ketika dia melihat yang lain akan protes lagi, dia berkata dengan dingin, "Kali ini, tidak akan ada pemungutan suara untuk masalah ini." Sejak zaman kuno, selama pemimpin sekte mendapat dukungan dari yang tertua tertinggi, pemimpin sekte memiliki suara ketika menyatakan perang kekaisaran. Petik 2. Meskipun demikian, para pejabat tinggi lainnya masih belum yakin. Pemimpin sekte, Penatua tertinggi Luo mendukung ini. Penatua tertinggi Luo adalah salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Taiyi. Selama 2 kali pertama Sekte Naga Terbang menyatakan perang, banyak tetua tertinggi menentang menerimanya. Namun, ketiga kalinya Sekte Naga Terbang menyatakan perang, hanya Penatua tertinggi Luo yang menentangnya. Sebelum pemimpin sekte dari Sekte Taiyi bisa menjawab, seseorang berkata, "Saya salah satu yang pertama menyarankan untuk mendeklarasikan perang kekaisaran kali ini." Setelah itu, seorang lelaki tua muncul di sebelah pemimpin sekte dari Sekte Taiyi.
Setelah melihat ini, pemimpin sekte dari sekte Taiyi buru-buru berkata, "Salam Paman Muda." Orang tua itu adalah Luo Qizang, penatua tertinggi Luo, salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte Taiyi. Setelah melihat ini, banyak ekspresi pejabat tinggi menjadi gelap. Karena Luo Qizang secara pribadi telah melangkah maju, sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari perang kekaisaran. Pada saat ini, Luo Qizang berkata dengan tegas, "Saya telah dengan hati-hati mendiskusikan perang kekaisaran dengan tetua tertinggi lainnya. Dalam hal kekuatan generasi yang lebih tua, kami tidak lebih lemah dari sekte naga terbang. Ini adalah kasus untuk generasi muda juga sampai beberapa hari yang lalu. Saya menerima berita bahwa dua jenius mengerikan muncul selama kontes besar naga laten sekte terbang. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang keduanya, Duan Lingtian dan Hua Tiandu, juga. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, dengan bakat mereka, apakah menurutmu mereka akan bisa menjadi kaisar dewa di masa depan?" Seseorang berkata, "Kami tidak tahu pasti keduanya akan tinggal di sekte naga terbang. Faktanya, kemungkinan besar mereka akan segera bergabung dengan pasukan peringkat kaisar dengan kaisar dewa. Setelah mereka pergi, apakah menurutmu akan sangat mudah bagi sekte naga terbang untuk mengolah kaisar dewa lainnya?" Menurut aturan Eastern Reach Mansion, begitu kaisar dewa muncul di sekte naga terbang, sekte Taiyi, sebagai sekte peringkat kaisar terdekat dengan sekte naga terbang, harus menyerahkan wilayah mereka dan pindah. Karena pasukan peringkat kaisar dengan kaisar dewa dapat menempati wilayah yang lebih besar, pasukan peringkat kaisar di sekitarnya tanpa kaisar dewa harus pergi.